saya dilarang untuk menerima wanita ini. Karena statusnya, pada kejadiannya, saya yang ditembak. Saya yang dilamar. Gitu. Aduh, maaf. Maaf ya Pak, saya dari tadi mencoba untuk takut salah paham. Iya, Ditembak apa? Oh dilamar. Ya. dilamar. Pak Soehartono ditembak sama Iya. ceweknya. Rahasianya apa sih, Pak? Enggak jadi. Maaf. Wallahu alam. Wallahualam. Iya. Ditembak dengan berbagai macam manipulasi, ya, dengan berbagai macam seperti sudah terstruktur sehingga saya masuk dalam jebakan. Netizen sabar. Ini postingannya belum diposting loh ini. Masih diedit. Iya, Mas. Udah Lanjutkan, komen. Bapak. Ya. Kemudian, Dimana saya yang banyak dijanjikan bahwa selain saya yang ditembak juga beliau dibantu oleh temannya yang mencomblangin gitu ya, comblangin bahwa kamu gak akan menyesal menerima dia. Beliau menjanjikan bahwa saya akan patuh, saya seorang di sananya dipandang sebagai ustazah, ya, dia pengabdi masyarakat, ya pokoknya mah all in one lah, pokoknya mah status wanita idaman hampir semua laki-laki lah, cerita nama seperti itu, ya. Namun akhirnya saya di antara banyak keluarga saya yang menolak, kemudian teman-teman saya juga banyak yang hati-hati loh gitu. Berhubung adat di sana berbeda dengan adat di kita gitu. Nah, akhirnya dengan berbagai macam kok ada perempuan kayak gini gitu, kok mau sama saya gitu, bingung semuanya juga. Cuman ya saya kembali lagi pasrah ke Allah gitu ya, antara itu Pak Ustadz, antara yakin dengan diri sendiri atau mendengarkan nasihat dari orang lain. Itu saya kebingungan di situ sampai akhirnya saya takluk dengan apa istilahnya, kalau misalnya NPD itu akan melakukan love bombing, ya seperti kayak gitu. Dan itu saya rasakan Pak, ya. Wow. Itu saya rasakan banget love bombingnya. Wow, gitulah. Wow. Kemudian, Tapi yang saya garis bawahi yaitu yang bukan masalah rasa cintanya dia terhadap saya, tapi komitmen, ya, dimana yang paling garis bawahi yaitu karena pada saat dia menembak saya itu ada persyaratan dari saya, satu, tidak boleh cemburuan. Yang kedua tidak boleh mudah tersinggung. Yang ketiga, jujur. Oke. Ya. Di antara itu dia mengaku iya semuanya. Tidak cemburuan iya kali ya ngakunya, tapi yang tidak mudah tersinggung dan jujur ternyata zong. Ternyata itu wow banget gitu ya. Tidak sesuai ekspektasi ketika saat kami menikah. Kami menikah di Bandung, dia mau datang ke Bandung dengan keluarganya. Singkat cerita. Nah, sekarang kami sudah selesai. Ya. Jadi selama kita selesai juga, dia masih terus mengatakan sayanglah, masih mengatakan apalah gitu. Sampai 2 hari kemarin seperti itu. Ini sebentar, Pak Soehartono mau nanya apa mau pamer, Pak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ada pertanyaan saya dari gini Pak ya. Berhubungan dengan tadi juga, ada pertanyaan pertamanya, kapan, apa dan bagaimana kita harus mendengarkan nasihat dari orang lain atau yakin kepada diri sendiri? Satu itu. Yang kedua, kita hidup tidak sendirian, ada keluarga, kerabat, tetangga dan lain-lain yang tentunya mereka mengenal kita secara personality kita gitu ya. Apa tanggapan Pak Ustadz jika kita meyakini tidak ada seorang pun yang mengetahui diri kita selain diri kita sendiri dan Allah, ya. Dan yang ketiga, apakah jika kita masih ketakutan dengan suatu hubungan baru, apakah artinya kita belum bisa move on? Oh, Gitu. Cie. Jadi masih mau ya? Walau alam masih takut saya. Masih ada trauma. Oh iya. Masih ada tahu.
mengambil sebuah pilihan, Islam mengajarkan kita 3 tahapan atau 3 langkah. Kalau kita bisa memenuhi 3 langkah ini, insya Allah pilihan kita itu nggak salah. Langkah pertama namanya istikharah. Langkah kedua namanya istisyarah. Langkah ketiga namanya istifta. 3 langkah untuk memilih atau mengambil sebuah pilihan. Istikharah, istisyarah, istifta. Istikharah meminta pendapat Allah. Dan kita lakukan berkali-kali. Insya Allah ini maklum, semua orang udah tahu. Istifta yang ketiga itu, dan ini bukan urutan ya, mana duluan yang mungkin kita lakukan. Istifta itu meminta fatwa ulama. Apakah 2 pilihan ini yang mana yang halal? Mana yang paling maslahat? Ini istifta namanya. Minta pendapat ulama secara keilmuan dan secara fikih. Nah, yang tadi ditanya sama Pak Suhartono adalah yang kedua, istisyarah. Istisyarah itu bahasa lain dari musyawarah. Musyawarah bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia musyawarah. Karena kita nggak bisa tafkhim, jadinya tarqiq. Harusnya musyawarah, jadinya musyawarah. Kalian lagi ngapain? Ini lagi musyawarah. Susah ya? Jadi musyawarah. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Saking pentingnya istisyarah. Selain istikharah dan istifta, istisyarah itu penting sekali. Dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Nah, sekarang pertanyaannya, musyawarah itu dengan siapa? Ada 2. Pertama dengan circle terdekat kita, kedua dengan orang yang berpengalaman. Kalau di sini kayaknya Pak Suhartono paling berpengalaman nih. Berarti dengan circle terdekat, dengan keluarga, dengan teman. Jadi benar tadi Pak Suhartono perlu mendengar pendapat dari keluarga, pendapat dari teman. Walaupun kita ngerasa udah paling mengenal diri kita setelah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada hal yang kadang-kadang dengan ego kita jadi nggak tahu. Bukan kita nggak kenal diri kita, ketutup sama ego kita. Sehingga kita nggak mau mengakui, kita denial tentang hal-hal itu. Banyak kan orang yang denial tentang dirinya gara-gara ego kan. Misalnya ada seorang ayah yang pemarah. Dia suka mukul istri dan suka mukul anak. Sama orang dibilang, kamu tuh sebetulnya mental problem loh. Kamu tuh lagi kena mental, makanya kamu tuh kayak temperamen. Bisa aja mentalnya, masalahnya mental exhaustion, lelah secara mental. Bisa juga kamu itu bipolar. Bisa juga nauzubillah kamu sampai skizo gitu kan ya. Tapi karena dia tuh terlalu ego untuk mengakui kalau dia lagi sakit secara mental, dia denial. Enggak, saya emang orangnya kayak gini. Kan kamu tahu dari dulu saya kayak gini, berarti dari dulu kamu mental. Bukan dari dulu kayak gini berarti kamu kayak gini, bukan. Berarti dari dulu kamu mental, belum sembuh sampai sekarang gitu. Nah, artinya pentingnya bermusyawarah untuk menunjukkan kepada kita hal-hal yang kita nggak mampu melihat selama ini. Ketutup sama ego, ketutup sama rasa yang lagi kuat. Misalnya nih, seorang cowok lagi berbunga-bunga sama cewek. Itu nggak bisa objektif. Yang objektif adalah orang lain yang menilainya. Sehingga bukan dia nggak tahu dirinya, tapi kalau dalam kondisi kayak gitu, dia sedang tidak bisa melihat beberapa hal. Itu namanya blind spot. Blind spotnya karena ego, blind spotnya karena lagi berbunga-bunga, lagi kasmaran, lagi kata-katanya macam luar biasa gitu dari ceweknya, lagi ditembak misalnya ya. Akhirnya kita ngalamin beberapa blind spot kan, nggak bisa ngelihat realitas secara komprehensif. Kita cuma bisa ngelihat satu angle aja gitu, satu parsial doang. Disitulah butuh musyawarah, dilihat dari semua sudut pandang. Makanya Nabi mengatakan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Dengan orang terdekatnya, yang tahu dia, yang jujur sama dia, yang tulus pada dia, gak ada kepentingan, atau dengan orang yang ahli, yang punya pengalaman di bidang itu. Ada satu cerita musyawarah yang unik di dalam surat Ali Imran. Jadi ceritanya, Nabi sebelum terjadi perang Uhud itu bermusyawarah dengan para sahabat. Kita akan pakai strategi perang apa nih? Yang tua-tua, yang senior-senior bilang kita bertahan di dalam kota aja ya Rasul. Sedangkan yang junior, yang muda, yang masih semangat gitu, kita perang di luar kota aja. Kita susul musuh kita. Kemarin aja perang Badar kita menang, padahal kita sedikit. Apalagi sekarang kita udah banyak.
kata yang junior karena masih semangatnya menggebu-gebu. Akhirnya Nabi memilih pendapat terbanyak. Kebenaran waktu itu terbanyaknya junior pengen keluar kota, maka Nabi memutuskan perangnya di luar kota, bukan di dalam kota. Keluarlah ke daerah Uhud. Kan Uhud itu di luar Madinah kan, agak jauh gitu. Pergilah ke daerah Uhud. Karena dulu kota Madinah itu ya sekecil Masjid Nabawi dengan pelatarannya. Pergi ke Uhud. Sampai di Uhud terjadilah musibah. Di mana para pemanah itu turun dari bukit pemanah, kemudian dikejar dari belakang oleh Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid belum masuk Islam, akhirnya dibantai dari belakang, dihancurkan barisannya. Syahidlah orang-orang yang sangat disayangi Nabi, salah satunya Hamzah paman Nabi. Yang syahidnya mengerikan, tragis sih. Sampai Nabi itu kena lemparan tombak ya, lemparan tombak di pipi beliau, dahi beliau berdarah. Sahabat banyak yang luka-luka, ada yang putus tangannya, ada yang buta matanya, ada yang di tubuhnya ada 36 jenis sayatan pedang dibacok, 36 bacokan di tubuhnya tapi masih hidup. Dan itu perempuan lagi namanya Ummu Umarah Hamraul Asad, perempuan hebat, serikandinya sahabat. 36 bekas bacokan di tubuhnya demi membela Nabi. Sampai Nabi dan kaum muslimin naik ke sebuah bukit. Di bawah jenazah Hamzah sudah terkapar. Datang Hindun, istrinya Abu Sufyan, ngambil pisau. Dia belah dadanya Hamzah. Dia ambil jantungnya, dia makan mentah-mentah di depan Nabi. Saking marahnya Hindun kepada Hamzah. Soalnya di perang Badar, Hamzah yang membunuh keluarga Hindun. Jadi dendam dia. Dia sewa seorang pembunuh bayaran namanya Wahsy. Tugasnya cuma satu, ngincar Hamzah aja. Dia gak usah berperang, ngincar Hamzah aja. Jadi selama perang Uhud, Wahsy itu gak berperang, diam aja. Dia nunggu kesempatan kapan dia membunuh Hamzah dari belakang. Pas dapat kesempatan, dia tombak dari belakang, Hamzah kena, terkapar, dia bunuh. Ketika Hamzah udah terkapar, udah terbunuh, datang Hindun. Dia belah dadanya, dia ambil jantungnya, dia makan mentah-mentah berdarah. Itulah yang membuat Nabi sangat sedih. Kebayang gak kecewanya Nabi? Pas pulang dari Uhud, Nabi kecewa sama sahabat-sahabat yang tadi diajak musyawarah. Gara-gara mereka bilang perang keluar, akhirnya Nabi kehilangan Hamzah, Nabi kehilangan Mus'ab bin Umair. Nabi bertekad untuk tidak akan pernah musyawarah lagi sama mereka sejak saat itu. Lain kali kalau ada apa-apa, Nabi putuskan sendiri, nggak mau minta pendapat mereka. Turunlah ayat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maafkan mereka, bersikaplah lunak kepada mereka, jangan terlalu keras kepada mereka, maafkan mereka, mintalah ampun untuk mereka. Setelah ini bermusyawarahlah lagi dengan mereka. Coba, Allah gak rela Nabi berhenti bermusyawarah gara-gara beliau lagi kecewa karena Uhud. Gak boleh berhenti bermusyawarah, saking pentingnya musyawarah dalam Islam. Makanya Nabi mengatakan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi Pak Suhartono, kita semuanya coba jadikan istikharah, istisyarah, istifta sebagai cara kita memenuhi syarat untuk memilih atau menentukan sikap kita, baru Allah ridho kepada kita.